merupakan zikrul maut. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita umatnya yang senantiasa taat mengikuti ajaran-ajaran beliau. Sama kita hormati Bapak Sekcam Palasa. Nanti bicara-bicara tadi ini baru tahu saya, ternyata istri beliau sepupu dengan istri saya. Istri saya orang Tibu, orang di di Tinombo, Marjala famnya. Nanti baru tahu di sini tadi, ya. Bapaknya mertua laki-laki saya orang Palu, sama mertua perempuan orang Tinombo. Jadi yang saya hormati juga Bapak Kasih Pemerintahan, Bapak Kepala Desa, lanjut kepada para ustadz. Ini sahabat saya Ustadz Sunardi, ini kakak kelas waktu di pondok. Ya, sama-sama tukang merokok dulu, tapi tahu sekarang dia sudah merokok lagi. Ya, langsung kepada hadirin wal hadirat, bil khusus adik-adik saya ditelepon tadi Bapak Ibu Wiwi. Kemudian anak-anak almarhum ini memang sama abah lalu dorong. Wiwi Sapalai kakaknya Abdi itu di Al-Herat Parigi. Jadi seperti kewajiban bagi saya untuk datang. Padahal saya sebenarnya capek Pak, karena saya hari Minggu itu saya ada mengisi pengajian akbar. Pengajian akbar di Bolano, Lampung. Itu orang-orang Jawa, banyak sekali yang hadir. Padahal saya lewat di sini cuma mungkin karena belum ada tenda, saya tidak tahu bahwa almarhum ini meninggal. Kalau saya tahu mungkin sudah singgah malam Senin itu. Tetapi tidak apa-apalah almarhum. Kalau saya dengar cerita dari Abdi tadi, Masya Allah, meninggalnya dengan tenang, bahkan hampir tidak ditahu. Kejadian meninggalnya almarhum ini sama dengan meninggalnya abah saya. Almarhum ini katanya sementara baca berjanji, meninggal duduk. Abah saya juga begitu. Kami semua anak-anaknya tidak dapat juga. Jadi memang orang-orang yang bukan juga disebut orang baik, tetapi mereka mungkin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus berdoa sama Allah, matikan kami ya Allahumma khtim bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu banyak, cara-caranya itu banyak, tanda-tandanya. Tanda yang pertama, dia meninggal dunia dengan cepat, tidak terlalu lama prosesnya, seperti yang dialami oleh almarhum. Mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah, amin. Husnul khatimah berikutnya, dia meninggal dunia, keluarganya tidak repot, keluarganya tidak terlalu rumit menghadapi, dengan gampang saja, mudah saja. Alhamdulillah dibawa ke Parigi sampai Palasa dengan mudah. Itu mudah-mudahanlah semuanya kita ini, karena kita ini kan camat semua Pak ya, calon mati, calon mayat, semuanya. Tidak ada satupun kita ini. Kalau sekcam belum tentu, kalau camat iya. Kalau sekcam belum tentu kita menjadi sekcam, tapi kalau jadi camat semua pasti. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan takziah malam hari ini, pentinglah kiranya kita bahwasanya kehidupan innamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurun bainakum. Sesungguhnya dunia ini, kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun. Dunia ini tempat bermain senda gurau. Betul, banyak orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Dia jadikan kehidupan dunia ini untuk tempat bersenang-senang, lupa dengan kematian. Akhirnya dia gunakanlah dunia ini tempat bersenang-senang. Mereka mengatakan yang nikmati hidup selagi masih hidup. Betul, kita harus nikmati kehidupan dunia ini. Tetapi ingat, kehidupan dunia ini cuma kehidupan yang sementara saja. Tidak ada kehidupan yang abadi. Semuanya pasti akan punah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu selain Allah akan fana, akan musnah, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tertinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa kehidupan dunia kita?
kehidupan di dunia kita ini, kalau ikut Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Cuma Nabi Adam saja. Nenek moyang kita, Abul Jasad, manusia pertama itu umurnya 1000 tahun. Istrinya Hawa tidak sampai 1000, 930 tahun. Berarti kurang 70. Turun kepada Nabi Idris, turun kepada Nabi Nuh 800 tahun, turun kepada nabi-nabi selanjutnya. Nabi Musa 300 tahun, Nabi ini. Akhirnya ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan dalam sabdanya, ini patokan kita, Bu. Jadi kalau kita mau tanya, berapa kita punya umur nanti, patokannya sama hadis Nabi. Umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu, kata Nabi, umur kita semua ini, umat Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in. Antara 60, 70. Kalau ada orang 60 tahun, sudah masuk 60, itu sudah harus persiapan banyak. Kalau orang Manado bilang seboleh babungkus 60, itu sudah masuk lansia, lanjut usia 60. Kalau almarhum ini saya tanya sama Abdi tadi 60 lebih saja. Abah saya meninggal itu 63. Mau sampai 70 sekarang ini luar biasa, Bu. Rezeki masih banyak saya lihat ini yang 70 tahun. Bapak-bapak mungkin itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama saya takziah keliling Parigi ini pernah saya dapat di Nambaru itu umurnya 111 tahun. Luar biasa itu. Ada juga di daerah Marantale, saya diundang, ditelepon. Ustaz, boleh isi takziah? Saya bilang di mana? Di Marantale. Apa sebelum Marantale ini? Itu sudah terbagi, saudara. Ya, bukan Abulwa. Setelah pecahan Marantale, apa namanya itu? Ya, Tandaigi. Nah, betul, Pak Sekam tahu. Saya lihat siapa yang meninggal, dia bilang nenek Allah. Wah, kaget saya, Bu. Ada juga manusia namanya Allah. Padahal bukan Allah namanya. Ada namanya, cuma karena dia sudah tua, 120 tahun umurnya, dia setiap hari yang di mulutnya itu Allah, 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 Allah. Jadi anak-anak cucu-cucunya tidak tahu lagi namanya. Jadi orang panggil nenek Allah. Karena Allah, Allah, Allah. Sekarang kita ini cucu mau panggil apa? Nenek Allah atau nenek doi? Karena doi. Hah? Jangan sampai panggil nenek doi kita. Usahakan kalau sudah tua-tua 60 tahun, bertasbih. Ya, banyak tasbih. Umur kita sampai begitu, Pak. Tidak ada manusia yang panjang sampai 100, 200 sekarang. Secara penelitian, secara ilmu teknologi, makhluk ciptaan Allah yang paling panjang umurnya itu ikan. Tapi tidak semua ikan. Ada namanya ikan paus hetrik namanya kalau salah. Hetrik. Itu sampai 200 tahun umurnya, Pak. Ikan. Tetapi kalau selain itu, ya seperti begitu. Ada makhluk, subhanallah, maha suci Allah. Kita mau cerita dulu. Maha suci Allah, ada Allah ciptakan binatang yang panjang umurnya. 100 tahun sampai 200 tahun. Ada juga binatang yang Allah ciptakan itu, ada umurnya cuma 1 bulan saja. Lalat, umurnya cuma 1 bulan. Kalau alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kalau dipakar baru tinggal 12 hari hidupnya. Nyamuk itu kalau kita tahu, nyamuk itu kalau secara para peneliti mengatakan umur nyamuk itu kalau yang jantan umurnya itu cuma 10 hari. Kalau yang betina 56 hari. Pertanyaannya, kenapa betina lebih panjang umurnya daripada yang jantan? Ternyata setelah diteliti, pekerjaan nyamuk jantan itu mencari madu, mencari makan. Sama dengan lebah mencari sari-sari bunga. Tetapi yang perempuan, nyamuk perempuan, kerjaannya cuma satu, menggigit darah. Maka banyak wanita penghisap darah sekarang. Tapi bukan ibu di sini. Lakinya setengah mati mencari uang, dia isap terus. Lama mati memang perempuan. Kalau begini, ya. Makanya banyak perempuan yang umur ya. Tapi bukan ibu di sini, sana jauh. Ya.
Bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut kehidupan dunia ini, apa yang kita mau lakukan? Kalau kehidupan dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun, perhiasan dunia ini cuma permainan, walahun, senda gurau, watafahurun bainakum bil amwal, saling membangga-banggakan harta, itulah dunia. Maka kata Ahmad Albar, dunia panggung sandiwara. Betul, dunia ini cuma sandiwara, Bapak. Maka gunakanlah dunia yang cuma sebentar ini, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Dunia yang cuma sebentar ini kita hidup, jadikanlah kehidupan dunia kita ini kehidupan yang bermanfaat. Bu, kalau dibayangkan dengan kehidupan akhirat, 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Siapa kita yang umur 1000 tahun? Berarti kalau kita punya umur 100 tahun di dunia, itu cuma 1 jam di akhirat. Berarti kita ini kalau cuma umur jam saya ini baru 42. Berarti baru sekitar 10 menit kalau hitungan akhirat, Bapak-bapak. Tetapi di kehidupan dunia yang cuma sementara ini banyak orang terlena, banyak yang tertipu. Karena ajal, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sekiranya ajal itu datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ada saya punya teman 2 tahun lalu, namanya Marjan, mungkin orang Palasa sini juga. Ustaz, kita panggil sana Ustaz Marjan Latuini. Paham Latuini dia, ada keluarga di sana. Dia waktu sakit itu, Pak, saya ini kesetinggal. Saya mau balik ulang. Dia punya istri ada di situ. Saya bilang jaga itu, jaga. Apa saya lihat ini macam semua pigi. Istrinya, coba ini bukti bahwasanya seandainya mati itu bisa ditunda, istrinya jaga. Begitu istrinya masuk ke kamar mandi, cuma berkencing, pulang dari berkencing, so habis dia. Seandainya boleh meminta, ya Allah, jangan dulu ya Allah, kasih undur sedikit. Saya punya istri masih di kamar mandi. Tunggu dia pulang dari kamar mandi kencing, tidak bisa. Mau diundur 1 menit saja tidak bisa. Apalagi mau dimajukan. Maka dahsyatnya kematian ini luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau seandainya kita mau bahas kematian ini secara lengkap, secara transparan, mungkin kita sudah kurang ketawa. Karena mungkin ketakutan. Maka Al-Quran itu menjelaskan tentang siksa mati. Itu banyak sekali. Siksanya orang yang namanya sakratul maut. Wajaat sakratul maut bil haq. Dzalika min kunta minhu tahid. Akan datang kepada kamu sakratul maut. Ketika ditanya Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, bagaimana rasa sakitnya mati? Maka Nabi Isa mengatakan, sakitnya mati itu bagaikan seekor burung pipit yang sementara terbang, Bu, tiba-tiba jatuh ke kuali yang ada minyak panas di dalam. Begitu rasa sakitnya. Kata Nabi Musa, sakitnya mati itu bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya, yakhruju ruhul mu'min min jasadihi, keluarnya ruh seorang mukmin dari jasadnya, kama yakhruju sya'ar minal ajin, kama seperti keluarnya rambut dari adonan tepung. Ada tepung situ, Bu, ada rambut, kita cabut. Itu cepat sekali, mudah sekali. Begitu ruhnya orang mukmin meninggal dunia. Maka mudah-mudahan kita begitu. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih cepat. Proses kita dicabut nyawa sama dengan almarhum. Cepat prosesnya. Kalau kita cepat prosesnya, insya Allah itu pertanda yang baik. Ada orang yang susah mati, Ibu Bapak. Susah. Persoalan mati ini, semua kita mau mati.
Cuma yang ditakutkan orang ini adalah namanya proses sakratul maut. Proses sakratul maut ini yang parah. Mudah-mudahan maka amalan-amalannya ingin saya jelaskan di sini. Ya, mati itu sebelum kita diciptakan oleh Allah sudah ditentukan. Hari ini kamu akan mati. Hari ini jam sekian di mana tempatmu, mati di sini. Kita ini belum tentu, semua kita ini bapak-bapak ibu. Kita mungkin lahir di Palasa, besar di Palasa, menikah di Palasa, tapi belum tentu mati di Palasa. Belum tentu. Belum ada jaminan dari Allah kita mati di sini. Ada juga begitu. Ada lahir di Parigi, besar di Parigi, pergi naik haji, meninggal di tanah suci. Ada orang yang barusan itu. Ada juga saya punya jamaah umroh. Jamaah umroh saya itu orang Sanger. Lahir di Sanger, pulang di Sanger, besar di Parigi, meninggal di Madinah. Maka mati itu rahasia Allah. Hanya Allah yang akan tahu di mana kita akan diwafatkan oleh Allah. Mati itu sama dengan jodoh. Maka kita ini rezeki, jodoh, mati itu adalah hal yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menerima saja. Ada orang jodoh duluan datang daripada mati. Ada yang sebaliknya, mati duluan yang datang, jodoh tidak dapat dia. Buktinya ada orang yang meninggal dunia belum sempat menikah, belum sempat dapat jodoh di dunia, meninggal dunia. Tetapi manusia itu berpasang-pasangan. Maka orang-orang yang tidak menikah di dunia ini, insya Allah Allah akan nikahkan nanti di akhirat. Maka ada istilah bidadari. Bidadari itu siapa? Itu pasangan-pasangan orang-orang Islam. Nah, pasangan-pasangan orang-orang Muslim ini, lalu ibu-ibu bilang protes. Jadi Ustaz, saya punya suami nanti mau diganti bidadari. Jadi orang ini bagaimana sudah nasib? Padahal bidadari ya ibu-ibu ini sudah. Ibu-ibu ini sudah bidadari, Allah rubah nanti. Sekarang ini mungkin sudah agak tua, nanti Allah rubah jadi muda semua. Glowing semua sudah. Ya, glowing. Istilah anak sekarang itu glowing, putih. Tidak perlu pakai skin scare. Skin scare itu di dunia. Di akhirat nanti jadi di bidadari semua. Akhirnya Pak Sekcam dia pulang dari takziah. Dia cerita sama suaminya kan tidak datang. Kan suami-suami itu jarang datang takziah. Makanya di mana-mana takziah perempuan semua ini. Atau habis ini banyak ya. Kalau di Parigi itu jarang sekali. Ini bapak-bapak ini jarang sekali ikut takziah. Saya cerita dengan Pak Sekcam tadi. Ibu-ibu yang banyak. Dorang sangka bapak-bapak lama mati. Tapi kalau dorang disuruh menonton bola, biar jam 3 dorang tunggu itu. Apalagi sekarang ini habis musim bola. Aman. Ya. Jangan lagi baku garap Prancis, Argentina. Ya, habis sudah musimnya. Sekarang kembali seperti dulu. Nah, dia cerita sama suaminya, Pak, rugi bapak tidak datang tadi takziah. Kenapa? Ustadz Mamat, saya biasa dipanggil Ustadz Mamat. Kalau di Parigi itu dipanggil umat, Ustadz Mamat. Muhammad saya Muhammad Nur, itu sudah betul di aslinya. Jadi cuma karena panggilan biasa dari kecil itu Mamat, jadi Ustadz Mamat. Ustadz Mamat ceramah tadi. Jadi apa dia bilang? Dia bilang, nanti di akhirat Allah akan rubah saya ini. Jadi apa? Suaminya bilang, sudah saya bidadari. Kau lagi bidadari? Iya saya. So tidak bosan-bosan di dunia ngana pecerewet ini, ngana lagi di sana. Saya kira ini saya mau dapat bidadari yang lain, yang baru. Kau? Iya saya. Allahu Akbar. Akhirnya ada suami tanya waktu saya takziah, Ustaz, saya punya istri 3. Yang mana mau jadi bidadari itu? Bingung weh. Bapak-bapak juga bingung, yang mana? Istri 3, tapi bukan jadi bidadari semua. Karena satu orang satu. Maka kata Nabi, mana istri yang paling taat sama suaminya, paling banyak ibadahnya sama Allah, dia yang jadi bidadari. Mudah-mudahan sini jadi bidadari semua. Amin. Itu lagunya Uji, bidadari surga. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rezeki, jodoh di tangan Allah. Sekarang ini orang sibuk urus rezeki.
yang dia upayakan rezeki. Selalu minta doa, Allahumma rzuqni rizqan kasiran thayyiban mubarakan. Ya Allah, kasih doi saya banyak. Tiap hari doa, doi, rezeki. Dia sangka tahu rezeki itu cuma uang. Bu, jangan salah paham. Rezeki itu bukan uang. Uang itu adalah alat saja, alatnya. Tetapi rezeki sesungguhnya itu baik. Sebelum kita sambung tentang mati, kita mau bahas dulu rezeki. Karena pasangannya mati itu rezeki. Membahas tentang rezeki itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Rezeki itu pun ada 8 rezeki yang Allah tulis dalam Al-Quran. Selain itu bukan rezeki. Selain yang 8 ini, itu bukan rezeki. Maka bentuknya rezeki itu pertama, berdasarkan Al-Quran, ada rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak tertukar, tidak terkurang, sudah ditakar oleh Allah dan pasti kita dapat. Biar kita tidak cari. Biar tidak kita cari. Kalau dia mau datang itu. Itu namanya rezeki yang sudah ditentukan Allah. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak pun binatang-binatang melata. Binatang-binatang yang berjalan di tanah itu, ular, ulangan. Oleh Allah sudah diberikan rezeki. Mereka pasti punya rezeki. Semua ciptaan Allah ini Allah kasih rezeki yang sudah Allah tetapkan. Sekian rezekinya. Jadi jangan takut dengan rezeki. Itu rezeki pertama. Ada rezeki yang sudah memang ditentukan Allah. Rezeki yang kedua, rezeki karena usaha. Nah, ini boleh kita kejar. Maka orang bekerja, bisnis, berkebun, sawah, dan lain-lain sebagainya karena dia mau mengejar rezeki dari Allah, dari usaha. Ayatnya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia akan mendapatkan sesuatu berdasarkan hasil usahanya. Semakin kuat kita bekerja, semakin baik kita berbisnis, insya Allah semakin besar apa yang kita dapat. Itu sudah hak sunatullah. Tidak mungkin orang yang tidak kerja mendapat uang banyak, Bu. Itu melebihi sunatullah. Tidak kerja dia, tapi uangnya banyak. Bisa saja ada tuyul. Ya, gini orang banting tulang, peras keringat sampai banting-banting orang. Kita ini kerja sampai banting orang kadang-kadang, tetapi rezeki kita begitu-begitu saja. Usaha kita mungkin belum maksimal oleh Allah. Maka ada rezeki berdasarkan usaha. Bukan cuma itu baru 2 rezeki. Baik, rezeki yang ketiga, rezeki itu berdasarkan banyaknya bersyukur kita. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri nikmat yang aku berikan, Allah tambah. Maka ibu, kalau ada rezeki, mudah-mudahan kita syukuri. Kita sekarang ini bukan kurang rezeki, manusia zaman sekarang terlalu banyak mengeluh. Ini kita dikasih hujan mengeluh, dikasih panas mengeluh. Jadi maunya apa? Ya, tidak ada syukurnya, kita kurang syukurnya kepada Allah. Dia cerita saya, Ustaz, saya lalu waktu honor, masih honor dia di kantor camat, gaji 306 bulan satu kali terima 300.000, tapi cukup. Nah, kenapa sekarang ini saya sudah angkat PNS, so gaji 2 juta tidak cukup 1 bulan? Ini kenapa? Inilah persoalan barakah di dalam. Karena orang kalau sudah banyak rezekinya, banyak dia punya hasil, sudah banyak keinginannya. Dulu dia pakai HP senter, sekarang sudah Android. Dulu pakai bedak pipa, sekarang tidak mau lagi. Sudah mau lagi pipa, dia skin care. Yang harga 300.000, biar bayar 2 kali tiap apa. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini lunas semua. Saya lihat glowing semua ini, masya Allah. Ya, palasa luar biasa ya. Itu rezeki yang memang kalau kita syukuri. Jadi kalau rezeki kita sekarang ini kurang, berarti syukur kita yang kurang. Keempat, rezeki ini amalan, Bu.
Ibu bapak amalkan. Rezeki datang itu karena banyaknya istighfar. Maka istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah, rezeki. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dalam Al-Quran. Kalau kalian istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, maka Allah akan kirim dari langit rezekinya. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirim hujan yang banyak, yang menyuburkan tanaman. Wa yumdidkum, ini amalannya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau orang banyak istighfar, Allah tambah hartanya, Allah tambah anaknya. Sekarang kalau belum punya anak, istighfar sebanyak. Saya punya istri, so takut itu. Kalau saya sudah astagfirullahaladzim, astagfirullah, minta anak memang lagi. Ya Pak, kalau Bapak mau minta anak, tidak usah suruh BKB. Astagfirullah. Bukan, maksudnya dia mau minta banyak anak, maksudnya minta banyak anak. Mungkin kalau dia BKB bagus. Tapi ada orang bilang, kenapa saya ini mai tua tidak BKB, tidak ada anak. Istighfar sebanyak. Dan sudah terbukti. Ada datang ke rumah sama saya, kan saya biasa buka praktek ruqyah. Jadi Ustaz, saya ini sudah ada anak, so 15 tahun. Oh, berapa tahun? 15 tahun. Itu masih sedikit ya. Nabi Zakaria. Kita kenal Nabi Zakaria, Pak. Nabi Zakaria itu hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria umurnya 100 tahun lebih, belum punya anak. Berdoa sama Allah, berapa tahun baru dikasih? 70 tahun. 70 tahun berdoa sama Allah, menangis sama Allah. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Berdoa sama Allah 70 tahun. Allah kasih anak namanya Yahya. Sekarang orang-orang baru 2 tahun tidak menikah tidak ada anak. Apa dia bilang? Tidak ada harapan mai tua ini. Mandul Ustaz. Oh kawin ulang saya kalau ini. Allah. Bukan mai tua mandul, ente yang lobet ya. Dia yang lobet, dia salahkan istrinya. Ya anak orang pergi dia nak lalu dia ini mai tua ini. Ada itu datang sama saya. Berapa tahun dia menikah? Berapa tahun? Astagfirullah. Kecuali bangkali 70 tahun menikah tidak ada anak. Betul nak lalu. Betul mandul. Ini belum, jangan Pak. Rezeki kita belum. Karena ada orang Allah kasih anak, mungkin saja dia jauh dari Allah. Ada orang yang Allah belum kasih rezeki. Maka kalau sekarang itu yang mau rezeki cepat, istighfar. Berapa kali istighfar Ustaz? 100 kali setiap habis sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa. Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dulu pulang. Jangan dulu undur dari barisan saat sholat. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. InsyaAllah Allah tambah harta. InsyaAllah. Berikutnya, ada rezeki yang Allah berikan kita, itu berdasarkan sedekah. Dalam ayatnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat, seterusnya. Semakin banyak sedekah kita, Pak, semakin banyak Allah kasih. Sekarang sedekah kita berapa? Sedekah kita berapa? Dan saya sudah tes, Pak. Saya sudah tes. Itu bangunan pesantren yang di sekarang ini, itu 5 lokal, tidak ada biar 25 perak dari pemerintah. Bukan berarti saya tidak mau dari pemerintah. Memang saya tidak kasih masuk proposal. Banyak kasih masuk proposal Ustaz. Jangan. Saya mau coba ini orang paling mau, bisa tidak. Akhirnya saya edarkan itu celengan subuh. Mungkin celengan subuh, jadi masing-masing dikalikan kotak. Setiap habis sholat subuh, ada sisa uang belanja dari pasar. Tadi 2.000 dia taruh di situ. Tapi pakai doa. Ya Allah, dengan celengan subuh ini, kasih ini saya. Akhirnya terkumpul waktu itu, Pak, uang 377 juta. Dari celengan subuh saja, tak bangun itu. Tak bangun itu pesantren 5 lokal, kelaan 5 kamar itu. Itu dari celengan subuh. Karena saya sampaikan siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, bal yazdad, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Sekarang bukan berarti, oh saya bagaimana mau bersedekah, saya masih miskin. Justru kalau kehidupan kita sekarang masih susah,
pancing dengan sedekah. Kita punya penghasilan mungkin satu hari 10.000. Coba potong 2% saja dari situ, 2.000. Atau berapalah kita taruh, insya Allah. Karena Allah sudah jamin kalau orang-orang yang bersedekah, insya Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, rezeki karena punya istri. Beda. Kalau orang sudah menikah dengan yang belum menikah, rezekinya beda. Anak-anak muda yang belum menikah atau mungkin ada janda di sini, menikah cepat. Karena rezekimu pasti begitu saja. Atau ada duda di sebelah sana, menikah. Menikah. Sebab kalau tidak menikah, rezeki kita begitu saja. Akhirnya dia bilang, oh begitu Ustaz, rezeki dari menikah. Iya. Oh kalau begitu pasti banyak istri. Semakin banyak istri, semakin banyak rezeki. Itu salah juga. Satu. Ada lagi berikutnya, rezeki karena anak. Rezeki karena anak, maka orang-orang tua dulu itu berpendapat banyak anak, banyak rezeki karena mereka yakin Bapak. Yang terakhir ini yang paling kita tunggu-tunggu. Rezeki yang berdasarkan Al-Quran adalah rezeki yang datang tiba-tiba. Semoga datang semua. Amin. Rezeki tak terduga. Orang istilah sekarang rezeki nomplok. Itu sama dengan rezekinya Lionel Messi kena penalti. Lawan itu rezeki nomplok namanya. Mudah-mudahan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan hidupnya dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semua mendapatkan itu rezeki. Sekarang ajal. Baik. Ajal itu dia datang ketika rezeki kita sudah tidak ada. Ketika datang malaikat pencabut nyawa, dia berkata, Muhammad Nur bin Muhammad Saleh, saya sebelum kemari tadi saya kumpul, saya keliling dunia ini untuk mencari satu tetes saja air untuk kau, hari ini tidak ada lagi. Maka orang mati itu orang yang sudah habis rezekinya. Apa? Sudah habis rezekinya, air di satu tetes tidak bisa lagi. Maka sekarang ini kalau kita bisa makan 2 kali bertambah, tenang-tenang saja. Berarti masih banyak rezeki. 2 kali dia, 2 piring bertambah. Macam saya tadi ikan batu 1 ekor. Itu rezeki. Karena rezeki juga itu makanan. Maka kalau orang yang sudah susah makan itu, oh ya Allah, berarti tidak lama lagi. Baik. Sekarang penjelasannya begini, Bu. Ada namanya sakaratul maut. Kita sudah mulai masuk ke dalamnya ini. Tadi dibawa-bawa ketawa-ketawa sedikit. Ini sudah agak serius. Ada namanya proses sakaratul maut. Sebelum proses sakaratul maut yang harus diwaspadai oleh kita umat Islam, oleh kita keluarga ini, banyak orang tidak tahu ini. Yang orang tahu sakaratul maut saja. Pada saat orang sudah mau dicabut nyawa. Padahal ada proses muntazar, proses menunggu. Ini yang perlu kita waspadai, Pak. Maka diperlukan orang-orang ahli. Coba lihat dulu papaku itu. Bagaimana kamu lihat? Sudah lama ya. Itu namanya proses muntazar. Tanda-tandanya bagaimana, Ustaz? Tanda-tandanya orang muntazar itu sakit berbulan-bulan, tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Barusan ini Pak, minggu lalu Pak Imam Pembolowo, ada satu kampung Pembolowo itu sakit, dia telepon terus saya, Ustaz datang dulu lihat saya. Aduh, saya bilang mohon maaf Pak ya Pak Imam, saya takziah di Olaya. Besok malam dia telepon lagi, dia suruh lagi anaknya kemenakannya datang ke rumah. Saya bilang tidak bisa, saya masih takziah. Akhirnya malam ketiga, pas malam ketiga jam 10 malam telepon saya, Ustaz kemari deh kalau bisa. Saya 2 hati Pak Sekjam, karena waktu itu bola Maroko lawan apa itu, saya aduh mau nonton bola ini, tapi ini orang sakit. Akhirnya saya pergi. Begitu saya pergi, bacakan ayat ruqyah. Mana Pak Imam? Assalamualaikum Pak Imam. Ini O2 sudah 8 hari di rumah. O2 itu yang tinggi tabung begini Pak, sudah hampir 5 tabung, karena dia punya anak juga kan ke rumah sakit. Akhirnya begitu saya bacakan ayat-ayat ruqyah, dia lepas 1 kali itu O2. Nggak bicara dengan saya, biasa begini sudah. Kaget semua orang. Masya Allah. Ini baru kan dibacakan ayat Quran langsung dia cabut. Padahal dia tidak bisa kalau tidak ada O2 itu. Selama 8 hari O2 melekat terus. Tapi begitu habis di ruqyah,
langsung bicara dengan saya. Banyak lagi pesan-pesannya. Akhirnya jam 11:30 saya pamit. Pak Imam, saya pulang dulu. Mudah-mudahan sehat. Saya sendiri tidak tahu ini langsung membahas. Mudah-mudahan sehat. Iyo. Sesak nafas, meninggal dunia, Pak. Saya pun kaget sekali waktu itu. Maka itu proses muntazar. Kalau ada orang sakit tiba-tiba kuat, waspadai itu, Bu. Bisa saja itu tenaga terakhir. Ada yang kedua. Ada orang yang selama sakit setengah mati makan. Susah mau makan, masuk makanan. Tiba-tiba dia minta makanan yang macam-macam. Ini bahaya itu. Sama dengan saya punya temannya istri saya di rumah sakit. Dia sakit sudah berbulan-bulan, tidak makan minum, setengah mati makan. Tiba-tiba dia minta es cukur. Esnya dicukur begitu. Dia minum 2 mangkok hari itu, Pak. Besoknya sudah meninggal. Jadi sekarang ibu-ibu bawa apa, jangan minta kue yang macam-macam. Orang dia jangan mau mati dia ini. Saya mau cari kue yang waktu saya makan di SD dulu. Kue SD ditarik, Pak. Dia bilang ada itu kukis burung, ada kue burung itu. Yang jual-jual waktu orang waktu SD. Kalau ada orang mau cari kue-kue macam-macam, orang Manado bilang babungkus saja. Jangan mencari yang macam-macam. Berikutnya, setelah itu proses sakaratul maut. Baik. Proses sakaratul maut yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Kalau ada saudara kita yang mau meninggal dunia, satu, arahkan dia, hadapkan dia menghadap ke arah kiblat. Maka amalan ini, Ibu, amalan ulama cuma saya bagi, baru ini saya bagi. Kalau ada orang susah mati, dibacakan Yasin, dibacakan ini, panggil ini, panggil ini, panggil ini, panggil ini, belum keluar juga napasnya. Maka ada satu teori terakhir. Apa teori terakhir itu? Bawa dia ke tempat di mana dia sering sholat di rumahnya. Pasti putus di situ. Maka rumah kita ini, Pak, harus ada musola sedikit. Ya, walaupun kita punya rumah, jangan di itu kamar kita tidur, kamar baganti, ada WC-nya, di situ juga kita sholat. Tidak bagus begitu. Harus ada khusus di rumah itu pasang untuk tempat sholat. Anak-anak jangan bermain di sini. Jangan berkotor di sini. Ini tempat tolong sholat. Ketika ada orang di rumah itu yang susah mati, taruh di situ. Insya Allah, Pak, cepat napasnya itu keluar. Itu sudah kata para dan beberapa orang yang sudah buktikan itu. Ya. Maka hadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu pertama ada anjing. Alhamdulillah orang Islam di sini pada kita mungkin piara anjing. Boleh piara anjing, Ustaz? Boleh. Asal taruh di kebun. Pakai bajaga kebun. Pakai bajaga ini, pakai berburu. Boleh piara anjing. Jangan piara anjing di rumah. Kalau kita pelihara anjing di rumah pakai bajaga rumah, itu malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Tidak mau sama sekali. Nah, kalau di sini tidak ada orang piara anjing. Cuma di Parigi tidak piara anjing dia, tapi bajual anjing. Batukar anjing sama Manado. Mudah-mudahan tidak di sini. Najis, Pak. Boleh bajual anjing sama Manado. Kalau ada orang Manado datang mencari anjing, kajar sendiri saja. Jangan orang yang tangkap. Najis itu. Tidak boleh dijual. Sekarang di Parigi anjing tukar balanga, tukar ini. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya, tidak boleh. Haram, tidak bisa. Itu di sini tidak ada, di sana. Kedua, apa lagi? Malaikat itu tidak mau masuk kalau rumah itu ada gambar. Nah, ini sudah dalilnya orang tidak boleh ada foto guru tua si Abdul Qadir Jailani keseturun itu. Tidak ada itu, ada juga sekarang paham itu. Padahal bukan yang begitu maksudnya. Yang diboleh itu, yang tidak boleh patung bergambar yang utuh. Satu badan utuh, kemudian dia itu ada kehidupan di situ, seperti patung-patung dari kayu, dari batu, itu tidak bisa memang. Tetapi kalau foto guru tua itu foto ulama, dan tidak ada orang akhirat menyembah guru tua, tidak ada. Orang akhirat itu cuma kirim doa sama beliau, karena dia beliau guru.
tetapi tidak menyembah. Maka biar saja kalau foto mereka yang dicat itu foto binatang-binatang. Ada orang punya foto dalam rumah singa, pakai seluruh lidah itu. Ada yang elang. Mereka tidak mau masuk. Maka kenapa itu ketika saya masuk, biasa saya dipanggil semenjak abah saya meninggal, om saya meninggal, Ustaz sana bacakan dulu orang mau meninggal dulu. Habis Yasin. Habis Yasin belum mati. Belum. Tambah lagi. Surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selesai Tabarak belum putus-putus juga. Saya tambah lagi, ya. Tambah lagi Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu bukan cuma cari rezeki. Bisa untuk orang meninggal. Tidak bisa juga itu, ini yang paling paten. Kalau ada orang yang susah mati, ini amalan juga buat kita. Yasin tidak mampan, Tabarak tidak mampan, ini tidak mampan, maka bacakan dia surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu kalau bahasa Ra'ad itu bahasa Arabnya artinya kilat, petir. Kalau ada orang susah mati, bisa saja masih ada ilmu-ilmu yang dia pelajari itu belum keluar. Ilmu-ilmu kebal. Ilmu ini. Ya begitu mati, susah mati. Coba lihat almarhum, mungkin ilmunya baca Barzadi saja. Ilmu berzikir saja, meninggal gampang. Tapi kalau orang terlalu banyak ilmu dipegang dalam badan, susah mati itu. Ya, maka sebelum meninggal dunia kasih keluar semua itu ilmu-ilmu orang tua dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi kalau bisa dikendalikan. Tetapi banyak ilmu-ilmu sekarang itu ada jinnya, Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ada sekarang orang pakai susuk. Nauzubillah min dzalik. Dia taruh susuk di mata. Ketika orang lihat matanya langsung tertarik. Dia taruh di hidung, biar hidung pesek jadi gagah orang lihat. Saya bilang ini DP hidung pesek ini perempuan. Tapi kenapa gagah sekali? Padahal dia taruh itu. Ada jinnya di situ, Pak. Mudah-mudahan jangan kita lakukan, ya. Karena mati susah. Mati akan susah itu. Nah, setelah itu surah Ar-Ra'd. Setelah itu yang banyak sekarang, maaf. Penyebab juga orang susah mati itu karena di badannya masih ada najis. Maka kita keluarga, kalau ada orang yang mau meninggal dunia, periksa dia. Kalau perlu kita cebok memang, kita istinja memang. Kalau masih ada pampers, kasih keluar itu pampers. Tidak bisa mau mati memang itu kalau masih ada najis di badannya. Kalau kita praktekkan ini, insya Allah. Talqin, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup sampai situ, Pak. Jangan disambung Muhammadur Rasulullah. Tidak. Kalau talqin orang mau meninggal dunia itu cuma la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan satu kali, stop. Jangan ditambah-tambah. Jadikan kalimat terakhirnya dia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu hadis Nabi sahih. Karena susah itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau dia bisa, stop. Ini tidak. Sudah la ilaha illallah tadi sudah ditutup Pak Imam, datang lagi satu. Istighfar. Lalu salawat. Pusing orang mau mati. Orang mati bilang, aduh, apa yang mau dibaca ini? Jangan dikasih pusing. Datang anaknya lagi. Terakhir ada anaknya satu orang datang dari Morowali. Dia kerja. Begitu dari Oto, lari. Orang bilang, ayo, bisik juga ini. Jangan mau la ilaha illallah. Dia bisik di telinga bapaknya. Apa dia bisik? Papa, satu permintaan. Pertahankan napas. Mau dipertahan bagaimana napas? Bapaknya bilang, mau mati saya diuti. Mau bertahan bagaimana ini napas? Pertahankan napas. Allahu Akbar. Nah, itu anak-anak durhaka itu. Jangan begitu, Pak. Ya, begitu dia masuk ke rumah sakit, ini kisah nyata. Diparingi itu. Masuk. Di ruang ICU. Semus. Saudawat CB. Begitu dia masuk, pada ICU itu kan cuma ada kaca. Yang boleh masuk, boleh. Padahal kalau anak-anak boleh dikasih masuk. Dia bertemu di luar saja. Dia lihat itu pas-pas papanya sementara sakaratul maut.
Ada yang itu Pak, detak jantung. Dia langsung, lurus. Putus sebe. Putus sebe. Dia lihat di kan itu, kiu, begini itu. Putus sebe. Tiada harapan. Ini anak kandung. Kenapa bisa jadi durhaka begini ini? Karena waktu sekolah, waktu kecil dia diajarkan agama. Maka kenapa kita ini paksa Pak? Kita punya anak ini tidak harus mulai dari SD, pesantren sampai kuliah. Minimal adalah barangkali cuma 1 tahun, 2 tahun. Pernah sekolah pesantren, pernah di pesantren, pernah di akhirat. Supaya dia tahu, dia pahami bagaimana menghargai orang tua. Bagaimana mendoakan orang tua. Orang tua yang bangkrut, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kecil dikasih semua apa yang dia minta. Sekolah dibiayai sampai kuliah S1, S2, S3, S-cendol. Kasih semua biaya. Habis sapi dijual, habis sawah, pohon kelapa. Habis. Begitu habis kawin, sudah sarjana, belum bekerja. Bapak kasih modal dulu. 2 lagi sapi. Begitu sudah modal. Begitu meninggal dunia papanya, biar dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia doakan orang tuanya tidak. Ini orang tua bangkrut. Begitu orang tua meninggal, besok mau dikubur, harusnya anak-anak di situ baca Quran. Ini tidak, dia tahu baca Quran, ambil HP cari Yasin, putarkan Yasin. Orang tua meninggal dunia, Yasin melalui HP. Bangkrut orang tua begini. Maka jangan sampai begitu Pak, paksa anak-anak kita. Yang penting kau tahu membaca Quran, ya. Kalau kau mati, papa mati, nanti mama mati, kau yang membacakan Quran. Tidak perlu mana mau sarjana, mau apa, yang penting tahu baca Quran. Rugi Pak, Bu, rugi. Menangis kita di dalam kubur. Melihat kita punya anak, kelakuan anak kita, saya bangga saya punya adik-adik di sini. Bisa lagi buat seperti begini. Ya, bahkan undang saya lagi jauh-jauh dari Parigi. Berarti adalah bakti anak terhadap orang tua yang meninggal. Tetapi kalau kita meninggal dunia, anak-anak tidak hiraukan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahanlah. Maka setelah itu, penting pendidikan agama. Penting. Kalau tidak ada pesantren di sini, tidak apa. Yang penting TPA. Bu, begini. Pak, ada bapak-bapak banyak ini. Biarkan orang lain yang ajar anak kita Yasin. Biarkan orang lain yang ajar anak kita ini tajwid, tilawah, tahsinul Quran. Yang penting bapak-bapak, orang yang pertama ajarkan anaknya Al-Fatihah. Harus papanya. Yang ajar anak Al-Fatihah itu sampai lancar papanya. Kenapa? Sebabnya Al-Fatihah ini dibaca setiap sholat. Bapak-bapak boleh hitung. Setiap anak ini sholat sepanjang hidupnya, bacaan Al-Fatihahnya sampai ke bapak. Ini namanya amal jariyah. Bu, kalau kita punya anak sholat, Allahu Akbar, anak-anak mengaji, kita orang tuanya dapat pahala juga. Mana dalilnya Ustaz? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan apa kecuali yang telah dia usahakan. Anak-anak kita itu usaha kita. Maka kalau anak-anak mengaji, anak-anak ibadah sama Allah, orang tuanya dapat di alam kubur. Dapat. Maka jangan pembohong besar itu. Mengatakan cinta sama orang tua. Mengatakan cinta sama orang tua tapi tidak beribadah sama Allah. Bu, ada satu kisah. Ada ulama mimpi. Begitu dia mimpi, ulama ini yang mimpi. Begitu dia mimpi, seolah-olah dia masuk ke alam barzah. Di dalam kubur dia lihat orang baku rampas. Macam ada makanan begitu Pak, berebutan uang. Tapi ada ibu-ibu di sebelah sana, dia aman-aman saja, dia makan sendiri. Hanya itu ulama tanya, Bu, apa yang mereka perebutkan itu? Mereka perebutkan doa orang kirim dari dunia. Itu yang mereka perebutkan. Kalau orang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal doa umum, maka itu dibaku rampas di kubur. Ibu kenapa tidak baku rampas dengan orang? Dia untuk apa? Saya baku rampas. Saya punya anak berkirim doa terus sama saya. Tiap habis sholat dia kirimkan Fatihah sama saya.
setiap ibadah dia niatkan untuk saya. Itulah anak soleh. Kalau anak soleh Rabbi Gfirli, wali-wali daya, biar anak TK bisa kalau begitu. Cuma mengandalkan doa Rabbi Gfirli, wali-wali daya. Tetapi anak soleh itu selain berdoa, banyak amalan yang kita lakukan. Antara lain, setiap sedekah, niatkan pahalanya juga untuk orang tua. Contoh, kita ke masjid Pak, hari Jumat, bawa celengan. Uang kita bawa 50.000. Niatkan, ya Allah, 25.000 untuk saya. 25.000 saya niatkan untuk mamaku. Namanya ini. Orang tua dikubur dapat. Itu kalau celengan 50.000. Tapi kalau celengan 2.000, astagfirullah. Mau dibagi 1.000. Ya Allah. Kita ini kasihan begitu umat Islam ini. Ya. Kalau taruhan bola, baku patende. Berapa? 100. Wah, por 1. Tadi dia di sini ya. Por 2. Berapa? 2 juta. Gampang betul. Tapi kalau bilang urusan celengan masjid, doi paling halus dicari. Mana yang 1.000? Ya Allahu Akbar. Baru bilang mau masjid mau bagus. Setengah mati Pak. Satu kampung kalau model begini, setengah mati. Coba kita lihat. Mohon maaf ini. Saudara-saudara kita non muslim, biasa mereka itu cuma berapa kakak di kampung itu, tapi bikin mereka punya tempat ibadah mewah. Bisa, karena mereka di situ begini. Setelah saya tanya saya punya teman, saya di Kementerian Agama, ada saya punya teman juga orang Nasrani, tanya bagaimana kamu itu? Dia bilang orang ditentukan. Kalau pegawai negeri golongan 3, 3A, 3B sekian, golongan 2 sekian, wajib dikasih. Setiap minggu itu pasti bekasih karena disesuaikan. Yang di pasar dia punya jualan sekian, pokoknya semua dapat. Yang punya sawah 1 hektar begini. Makanya cepat. Coba boleh dipraktik di Masjid Palasa itu. Taruh di situ. Celengan masjid mulai hari ini 50.000. Selain 50.000 tidak diterima. Saya yakin dan percaya kosong masjid. Coba barangkali bapak-bapak, Pak Imam, Pak Kepala Desa taruh di masjid sana di Lambori 50.000 celengan, tidak terima uang lain, pasti Jumat depan tidak ada lagi orang. Sedangkan tidak ditaruh ini masih jarang di masjid. Ya, astagfirullah. Padahal itulah. Nah, inilah mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, insya Allah kita punya agama ini baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Berikut, begitu kita sudah cerita tadi ya. Jadi kita sedekah atas nama orang tua kita. Tidak lama lagi Pak. Tidak lama lagi cerita. Banyak punya puso ya. Banyak. Ini kalau ceramah di pinggir jalannya biasa begitu. Waktu saya ceramah di Palu dekat bandara Pak. Sementara ceramah hilang suara. Padahal salon besar. Padahal pesawat di atas. Jadi saya bilang alhamdulillah di Palu ini kalau ceramah pesawat yang lewat. Kalau di Parigi bukan pesawat, Kongko Airlines. Tapi kalau di sini Tuso Airlines lewat ini. Nah sekarang pertama, ayo terakhir ini. Persiapan menghadapi mati. 1, jangan sekali-kali durhaka sama orang tua. Itu saja kuncinya. Mau sholat kita, banyak kita punya amal, haji berkali-kali, tapi durhaka dengan orang tua, hitam kita punya jidat, pasti setengah mati-mati. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridha orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Ada 2 dosa, ingat. Isnani, 2 dosa yang Allah akan berikan langsung di dunia. Tidak tunggu mati, tidak tunggu dikubur, langsung Allah kasih dia punya balasan di dunia. 2 dosa ini jangan dibikin. Pertama, hukukul walidain, durhaka sama orang tua. Kalau orang durhaka sama orang tua, tidak tunggu dikubur, di dunia pasti dapat. Pertama, penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Nauzubillah. Durhaka sama orang tua. Yang kedua, doanya tidak diijabah Allah. Yang ketiga, doka rizkahu. Orang yang durhaka sama orang tua sempit rezekinya. Mulai dari usaha
jual telur sampai jual oto, bangkrut. Cek, mungkin masih ada dosa dengan orang tua yang belum minta maaf. Maka kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah. Orang tua ini tidak harus kasih duit tiap hari, mama ini doi, mama ini doi. Tidak harus begitu. Tetapi kita datangi orang tua kita. Mohon ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mohon keridhaannya mereka. Yang kedua, dosa yang langsung itu adalah zalim di ahlihi. Dosa menzalimi keluarga sendiri. Nauzubillah min zalik. Tanpa sadar banyak laki-laki yang menzalimi istri, menzalimi anak, ya, zalim. Banyak begitu, tapi suami-suami yang soleh insya Allah tidak. Ya. Banyak itu di antara kita, kawin di Palasa, pikir lagi di Kesimar, kawin lagi. Pikir sana, pokoknya banyak sudah. Baru dia ngasih tinggal. Astagfirullahaladzim. Banyak kejadian. Makanya sama saya itu full. Jangan begitu, itu namanya zalim sama keluarga. Apalagi zalim sama anak. Punya uang, tetapi mau beli susu sama anak saya tidak mau. Dia bilang air gula saja, air teh. Padahal ada gula, ada uang. Itu zalim. Akan dapat balasan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut kedua, jangan mati, persiapan menghadapi mati, jangan mati meninggalkan hutang. Ketika Nabi mau sholat, sholat janazah, Pak. Baru takbir Allah, datang malaikat Jibril, Muhammad, la tusalli alaih, jangan salatkan dia. Kata Nabi, kenapa? Wahai Jibril, indahuddin, dia ini punya utang. Punya hutang. Nabi dilarang untuk menyolatkan orang yang punya hutang. Nabi mundur menangis semua anak-anaknya. Akhirnya ada satu orang bilang, ya Rasulullah, salatkan saja ya Rasulullah. Saya jamin, habis ini saya bayar hutangnya ini. Kata Rasulullah, kau jamin betul? Saya jamin ya Rasulullah. Akhirnya Nabi salatkan. 3 hari setelah itu ketemu dengan Nabi. Nabi tanya, kau sudah bayar hutangnya? Alhamdulillah. Kata Nabi, kalau kau tidak bayar hutangnya itu, selama orang mati itu masih ada hutangnya di dunia, maka selama itu disiksa dia dalam kubur. Maka kata Nabi, kalau ada orang punya hutang, ahli warisnya, keluarganya ditinggalkan tidak punya uang, jual rumahnya. Kata Nabi, jual rumahnya, jangan sampai dia dalam kubur masih berhutang. Maka sekarang, ayo kurangi berhutang. Kurangi berhutang. Kurangi, kalau orang parigi, eo. Kurangi arisan. Arisan Palanga, arisan Panci, arisan ini. Baru ibu-ibu, kalau mau utang kasih tahu suami. Banyak kejadian, begitu meninggal ibu-ibu datang orang lagi. Oh, tidak pernah saya punya istri mau utang. Dia tidak tahu, buka catatan. Ternyata istri cicilan banyak. Tapi kali ibu di sini. Baik-baik. Kasih tahu memang suami, Pak, saya ini cicil Palanga, cicil Panci. Kalau saya mati bayar akan utangku, Pak. Ya, bahaya ini. Oh, dia bilang saya tidak ada hutang, Ustaz. Aman. Dealer tidak ada, EO tidak ada. Pokoknya bank tidak ada. Apa hutang? Betul. Hutangmu sama manusia tidak ada. Tapi hutangmu sama Allah terlalu banyak. Rata-rata kita ini punya hutang sama Allah banyak sekali. Ibu, Maret bulan depan, Maret 2023 langsung puasa. Utang puasa baru-baru ini bayar memang sekarang. Oh tidak, santai saja, jangan santai. Kalau kedahuluan mati pak utang. Puasa 2022 21 utang 7. Kalau sampai puasa bulan Maret 2023 ini tidak dibayar, itu selain fidyah, selain gambar, maka puasa itu ditambah 7 kali 2, 14. Maka kenapa? Itu mungkin dealer pakai sekarang itu. Dealer itu. Kalau jatuh tempo, dapat denda lagi. Berapa hari di denda? Selama tidak bayar. Sama juga puasa. Puasa 3 tahun lalu 7. Sampai sekarang, belum dibayar itu yang 3 tahun utang lalu. 7 kali 3, 21. Ganti itu. Utang. Ini bukan cuma bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak juga. Karena sekarang kalau dibilang hutang puasa, bapak-bapak bilang sana. Padahal bapak-bapak juga banyak yang tidak puasa. Ya?
Bapak-bapak punya enak puasa itu kapan? Puasanya bapak-bapak bagus itu hari pertama, rajin mengaji. Baik tua, pergi ke masjid, rajin berpuasa. Sampai puasa ke-20, rajin bertarawih. Tapi begitu puasa 21, langsung masuk proposal dari ibu. Proposal dari istri. Duet toples 10 biji, gorden ganti, sofa ganti baru, 10 masuk 10 tahun, pusing paipu, astagfirullahaladzim. Belum lagi pakaian anak-anak. Ibu, kalau sudah berpuasa suami, jangan kasih masuk proposal. Kasih masuk memang proposal sebelum puasa. Mau rusak orang puasa itu. Betul memang, begitu terjadi, begitu sudah masuk proposal, banting tulang sudah suami, tak tinggal puasa. Mau kejar target ini semua lebaran, kalau masih berpuasa setengah mati ini. Maka jangan Bu, ya. Itu dibayar hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Mati jangan mati tinggalkan hutang. Ketiga, jangan mati meninggalkan musuh. Bu, kalau masih ada kita punya musuh, baku maaf. Baku maaf memang sekarang. Karena orang kalau bermusuhan itu nanti dicatat oleh Allah orang yang tidak bagus, hablum minallah dan hablum minannas. Baik, sekarang ini malam ketiga ini alhamdulillah keluarga anak-anak almarhum ini buat takziah. Kita datang buat takziah di sini Bu, pahalanya kita niatkan sama almarhum. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, Ummi matat, ya Rasulullah, saya punya mama meninggal. Apa anta sadak alaiha, boleh saya bersedekah atas nama mamaku? Maka Rasulullah silakan. Dia tanya, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Sakil ma, memberi orang minum. Sekarang ini almarhum ini punya sedekah bukan lagi cuma air minum, ada kuenya, lalampa, apa yang tadi saya lihat. Ada lagi makan ikan batu. Semua yang kita makan ini Pak, pahalanya untuk almarhum. Maka saya heran juga ada orang tidak mau makan kue di undangan. Ya tidak bagus makan. Kalau kamu tidak makan kasih saya saja. Banyak ada pesantren di sana. Makan, ini kan sedekahnya. Kecuali, ini yang kecuali. Tidak boleh kita makan di tempat duka kalau kita tahu bahwa yang mereka buat itu mereka repot. Orang yang ditinggal mati keluarganya susah kasihan. Saudara yang masa, orang yang cari, orang yang cari uang, mungkin kalau tidak cukup uang bawa utang, tidak boleh kita makan. Karena bikin susah orang. Tapi sekarang ini di Parigi di mana-mana, kalau ada orang meninggal, keluarga datang ke tangan kosong. Ada yang bawa kue, ada yang bawa ini, ada yang bawa makanan, kasih uang. Insya Allah pahalanya kita niatkan rame-rame untuk almarhum. Insya Allah. Mudah-mudahan, jadi apapun yang kita buat malam ini, insya Allah almarhum di dalam kubur terima. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau sudah selesai acara ini, takziah ini, upayakan anak-anaknya ini saya pesan. Kalau sudah dilaksanakan, silakan dilaksanakan. Satu, bacakan orang tua kita ayat-ayat Al-Quran, khatmul Quran, 30 juz. Maka di mana-mana itu, kalau di Parigi tahu di sini, setiap ada orang meninggal dunia hatam Quran. Dia bilang, Ustaz, turun di rumah cuma 5 orang, tapi mungkin hatam. Pakai pemain transfer. Jangan cuma bola transfer, bola volleyball transfer. Yang mengaji transfer juga. Pelanggan dari panti asuhan mana, pesantren mana, transfer. Yang penting orang tua kita hatam Al-Quran 30 juz. Dia bilang, ya Rasulullah, saya mati 30 juz. Fakra'u Yasin, bacakan dia surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Tidak mampu juga saya ya Rasulullah baca Yasin, fakra'u Ummul Qur'an, bacakan dia Al-Fatihah. Minimal anak kirimkan Al-Fatihah sama orang tua. Tidak bisa juga Al-Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati saja. Baca Al-Fatihah tidak bisa. Anak SD bisa baca Quran Al-Fatihah, kita orang besar tidak bisa baca Al-Fatihah. Nah itu yang akan dia terima, almarhum terima, insya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga almarhum husnul khatimah. Semoga kita semua di tempat ini yang hadir, mudah-mudahan kalau seandainya ada salah hilaf almarhum selama hidup di dunia, mudah-mudahan dengan datangnya kita di tempat ini, semoga kita maafkan semua, amin.
Kalau ada kebaikan almarhum selama hidup di dunia, kebaikan kepada kita, mungkin pernah dibantu dan sebagainya, mudah-mudahan kita berdoa semoga itu menjadi amal jariahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga semua yang ada di tempat ini kita dalam mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.